yang sangat memilukan ketika dalam satu peristiwa itu dengan mengatakan, kok begini Syekh? Ada dua hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Itulah yang mungkin para guru-guru juga ingin melakukan apa yang dilakukan. Jadi SAM ini memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut dengan Ali bin Abi Thalib. Sebelum berlanjut videonya, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung perkembangan channel ini agar bertahan lebih lama. Silakan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini sedang ramai diberitakan ada seorang syekh ya, yang secara penampilan alim banget kelihatannya, dari tutur bicaranya juga tidak menyangka bahwa di balik itu semua ternyata beliau menyimpan suatu penyimpangan yang luar biasa mengerikan, dan penyimpangan tersebut beliau lakukan bertahun-tahun sehingga memakan banyak korban. Dan yang sangat disayangkan, beliau menggunakan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melancarkan aksinya. Ini astagfirullah, ini sangat disayangkan sekali. Beberapa minggu ini banyak yang minta saya untuk membahas hal ini, tetapi saya tahan diri dulu karena saya mau melihat apakah ini beneran nyata beliau lakukan seperti itu atau ini hanya sekedar fitnah kepada beliau. Sampai pada akhirnya saya benar-benar nggak kuat tidak membahas kasus ini karena melihat konferensi pers yang dilakukan oleh Ustadz Abi Maki beserta beberapa pengacara korban. Nah, kalau kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abi Maki ini, waduh, pokoknya parah banget lah. Coba kita lihat ya videonya ya. Alhamdulillah sudah dijelaskan, teman-teman media ada yang ditanyakan. Oke. Dari 2021 mungkin sudah ada berapa korbannya sih Ustadz? Saya tidak tahu, tapi yang jelas. Ntar dulu ya. Ini kejadiannya dari tahun 2021 awal ketahuannya. Dan pada tahun 2021 itu beliau disidang oleh para ulama, tapi beliau mengaku itu salah dan beliau bertobat mau meninggalkan itu semua. Tapi ternyata di tahun 2025 ada kabar ternyata beliau masih belum meninggalkan perilaku keji itu, dan kemungkinan korban terus bertambah sampai pada akhirnya sekarang beliau dilaporkan, teman-teman ya. Coba kita lihat nih ya lagi videonya. Dari 2021 mungkin sudah ada berapa korbannya sih Ustadz? Saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau yang berani untuk menyampaikan itu pun karena dikasih semangat sama beberapa guru gitu, itu ada 5. Tapi kalau setelah itu nggak tahu, Allahu a'lam. Iya. Modusnya atau caranya Syam ini melakukan pelecehan kepada santri ini seperti apa? Intinya untuk disampaikan bahwa mau nggak belajar ke sana, belajar ke Mesir, mau nggak untuk diiming-imingi yang namanya santri gitu ya. Harapannya kan pengenlah menjadi belajar di Timur Tengah, ataupun kalau dengan hafid Quran bersanadnya, sanad itu ke Rasulullah sampai, kan ada suatu kebanggaan. Hal itulah membuat, wah iya, itulah yang diinginkannya. Nah begitu terjadi seperti itu, kaget. Kenapa? Ini kok seorang panutan melakukan hal ini? Ini yang disampaikan oleh beberapa korban. Nah, jadi modusnya para korban dibawa dulu ke Mesir ya, dengan iming-imingan mau disekolahkan gitu ya, mau dididik. Ternyata waduh. Itu tadi yang sangat mengerikan, yang sangat memilukan. Ketika dalam satu peristiwa itu dengan mengatakan, kok begini Syekh? Ada dua hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Itulah yang mungkin para guru-guru juga ingin melakukan apa yang dilakukan. Jadi SAM ini memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut dengan Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar, astagfirullah. Itu ya. Terus yang kedua, ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik. Setelah itu, kok nonton ini? Jawabannya, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini gitu. Waduh. Itu ngeri sekali. Ini
sama sekali tidak diterima. Jadi korbannya juga diajak nonton yang begitu kan, dan si SAM ini mengatakan seandainya kalau Imam Syafi'i ada di masa sekarang, Imam Syafi'i juga nonton itu katanya. Waduh. Seperti itu. Dari sekali. Ya. Jadi kalau pelaku ini atau korbannya juga waktu dilakukan itu masih di bawah umur atau Ada yang di bawah umur, ya, ada yang tidak di bawah umur, tapi ada yang di bawah umur, ada yang di bawah umur, iya, betul. Saat itu kan ada 5 korbannya. Itu mereka itu berapa kali mereka melakukan apa tuh? Ya itu berulang-ulang atau seperti apa, atau sekali terus lapor atau seperti apa? Kalau ada kabar dari Lang itu berulang-ulang. Pokoknya sampai dianya itu sampai si si pelakunya itu boleh dikatakan ya keluarlah punten bahasanya ya. Mungkin kalau bahasanya lebih halusnya ya. Ya sampai puncak lah, sampai klimaks gitu ya, sampai klimaks. Ustaz, kejadiannya di mana, Ustaz? Semuanya mungkin cowok, sesama jenis atau ada? Laki-laki Lagi semua. Ustaz, kejadiannya di mana, Ustaz? Nah itu dia yang sangat mengerikan, itu bermacam-macam. Yang paling mengerikan itu di tempat ibadah itu. Iya. Dilakukan di tempat ibadah. Oke, video ini saya reaksi dari channel yang namanya Celeb One News ya. Teman-teman bisa simak di sini kalau mau nonton video fullnya, karena kalau kita reaksi semua akan terlalu panjang waktunya. Dan salah satu pengacara ini juga mengatakan bahwa selama ini korban tidak berani berbicara juga karena ternyata mendapatkan ancaman-ancaman tertentu. Coba kita langsung aja ya simak video bagian pengacaranya yang berbicara. Intimidasi seperti apa, Bang, yang didapatkan oleh para korban? Ya, apakah ada ancaman pembunuhan? ada dengan mengancam, kemudian juga ada yang ada teman-teman, ada korban yang di Mesir misalnya diancam, baik yang dilakukan oleh pelaku sendiri, terduga sendiri, ataupun juga melalui orang, ataupun juga yang ada di Indonesia melalui tangan-tangan yang ada yang di Indonesia yang memang masih mempunyai kerabat ataupun juga mempunyai hubungan dengan si terduga, itu mengintimidasi agar supaya mencabut laporannya, tidak membuka perkara ini semuanya. Dan bahkan bukan hanya intimidasi, juga sudah ada yang mencoba untuk memberikan upaya dana supaya ini tidak berlanjut, itu sudah ada. Nah, tapi kami para korban ini merupakan satu kejahatan yang harus diselesaikan, maka korban ini semuanya masih trauma dan berharap itu segera diselesaikan. Oke, itu tadi ya videonya. Ada selentingan kabar yang saya dengar di balik layar bahwa katanya si pelaku ini difitnah, mengakunya difitnah gitu. Tapi anehnya sampai sekarang udah berbulan-bulan ini berlalu, dia nggak bikin video klarifikasi apapun. Justru malah terlihat seperti orang ketakutan, yang kelihatan juga ternyata beliau sudah nggak ada di Indonesia, ada di Mesir gitu ya. Sampai Komisi 3 DPR RI itu berupaya kerjasama dengan Interpol melakukan penjemputan paksa untuk dikembalikan si pelaku ini ke Indonesia. Namun sampai sekarang tampaknya masih dalam proses semuanya. Mestinya kalau memang nggak bersalah, ya tunjukkanlah buktinya bahwa itu hanya fitnah. Minimal bikin video klarifikasi, atau lebih bagus pulang ke Indonesia, hadapi semua laporan-laporan tersebut. Secara pribadi saya sendiri, untuk saat ini saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abi Maki. Dari pihak pelakunya juga belum ngasih bantahan apa-apa, tidak memberikan bukti bahwa ini hanya fitnah. Dan mengenai modus-modus yang dia lakukan, ini nggak perlu dibantah pakai dalil. Kita semua orang-orang awam pun tahu bahwa itu modus yang benar-benar keji banget, dan itu bukan ajaran Islam. Oh ya, saya juga sekalian ngomong nih ya, banyak banget di kolom komentar yang minta saya bahas ini, tapi nggak secepatnya saya bahas. Sampai ada fitnahan-fitnahan yang mengatakan, waduh, di Sefriadi ini kalau satu golongannya nggak mau dibahas, tapi kalau dari kelompok lain dibahas. Saya tidak membuat golongan-golongan pada diri saya. Tapi kalau Anda mau menggolongkan saya ke sini ya silahkan saja. Bagi saya siapapun orangnya, kalau berbicara Al-Quran dan Sunnah ya saya ikutin. Begitupun juga sebaliknya, siapapun orangnya kalau merusak agama Islam, bawa-bawa nama Rasulullah ke arah yang buruk, ya kita bahas, kita bantah itu semuanya. Jadi nggak ada tuh kalau golongan ini nggak dibahas tapi golongan itu dibahas, nggak ada teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dari hal-hal seperti ini. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.